اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda wa ba'd. في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله سندرس كتابا قيما جميلا تحت الموضوع روائع البيان تفسير آية الأحكام من القرآن الذي ألفه الشيخ محمد علي الصابوني. Kita akan mengkaji satu kitab yang berjudul Rawa'i'ul Bayan. Intinya bahwa kitab ini adalah kitab yang ditulis untuk menjelaskan, menafsirkan ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kitab ini dikarang oleh seorang syekh besar ya, yang beliau bernama Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ta'ala bina, mari kita kaji langsung pada poin-poin intinya tentang bagaimana beliau memaparkan dan menjabarkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa metode yang beliau pakai, yang beliau gunakan adalah dengan metode ada sekitar 10 ya, 10 poin penting ya. Inilah metode yang beliau gunakan untuk menyusun tafsir ayatul ahkam. Awalan, at-tahlil al-lafzi ma'al istishhad bi aqwalil mufassirin wa ulama'il lughah. Yang pertama adalah menganalisa dari lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran tersebut, dipilih, kemudian dikuatkan ya dengan pendapat-pendapat para ahli tafsir dan juga ulama-ulama atau ahli bahasa. As-tsani al-ma'na al-ijmali lil ayah. Yang kedua adalah makna secara umum atau general dari ayat-ayat Al-Quran, tapi bisyaklin muqtadab ya. Secara umum tapi bisa mewakili semuanya dan dengan singkat dijelaskan. Salisan sababun nuzul, kemudian nanti akan juga disebutkan sababun nuzul. Sababun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran. In kanat lil ayati al-karimah sabab. Kalau nanti seandainya memang di dalam ayat tersebut ya, ada sababun nuzul, karena memang ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang tidak didapatkan di dalamnya sababun nuzul. Thumma rabi'an wajhul irtibat bainal ayati as-sabiqah wal lahiqah. Yang keempat adalah keterkaitan ya, sisi keterkaitan antara satu ayat yang ada sebelumnya dengan ayat yang setelahnya. Thumma khamisan al-bahthu an wujuhil qira'at al-mutawatirah. Nah, menyajikan beberapa model cara membaca Al-Quran yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama ahlul qura ya, ulama-ulama qiraat. Kemudian sadisan al-bahthu an wujuhil i'rab bi ijaz. Kemudian akan disajikan tentang i'rab ya, i'rab atau struktur kata yang ada di dalam Al-Quran tersebut ya, dalam ayat-ayat tersebut ya. Kemudian sabi'an lataifut tafsir, atau keunikan yang ada di dalam tafsir ini apa? Ini akan digali, dimunculkan di sana. Wa tashmalu al-asrar wan nukat al-balaghiyah wad daqaiq al-ilmiyah ya. Di dalamnya juga termasuk di dalamnya rahasia-rahasia yang terkandung di balik ayat tersebut ya. Nukat al-balaghiyah, mungkin juga sedikit catatan tentang balaghahnya, juga wadaqaiq al-ilmiyah atau kandungan keilmuan lainnya, nanti mungkin akan disinggungnya. Saminan al-ahkam asy-syar'iyyah wa adillatuha wa adillatul fuqaha ma'at tarjih bainal adillah. Yang ke-8 adalah hukum-hukum syariat yang terkandung di dalamnya dan juga bagaimana para pendapat para ulama-ulama. Juga nanti akan disajikan bagaimana memilih pendapat yang paling kuat ya di antara pendapat-pendapat yang ada.
Tasi'an, yang kesembilan adalah ma tursyidu ilaihil ayatul karimah bil ikhtisar. Nah, apa pesan yang disampaikan ya, yang disampaikan oleh ayat-ayat yang dikaji ya. Tapi nanti disampaikan secara singkat ya, bil ikhtisar ya. Kira-kira pesannya apa? Ada poin-poin ya yang penting yang bisa diambil ketika mengkaji ayat tersebut. Summa asyiran, kemudian yang 10 adalah khatimatul bahs, penutup dari pembahasan ayat-ayat ahkam tersebut ya. Tashmal, di dalamnya nanti akan ada hikmatut tasyri', mungkin akan disinggung tentang hikmatut tasyri' ya. Hikmah disyariatkan suatu hukum ya, di ayatil ahkam al-madhkurah. Tayyib, hadhihi ya, inilah beberapa poin-poin penting ya, yang terkait dengan metode penafsiran ayat-ayat ahkam yang dipakai oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ta'alu bina nadkhul ila al-bahth ya. Kita akan masuk kepada pembahasan ayat per ayat ya. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah yang kita akan bahas. Akan tetapi sebelum membahas surat Al-Fatihah akan ada muqaddimah terlebih dahulu ya. Fatihatul Kitab ya. Makkiyah wa ayatuha sab'un bil ijma'. Surat Al-Fatihah ini tergolong, terkategorikan sebagai surat-surat ayat-ayat Makkiyah ya. Makkiyah. Dan ayatnya ada 7 ya, menurut kesepakatan para ulama ya. Tsumma baina yadi surah. Hadhihi surah al-karimah laha 'iddatu asma'. Ya. Surat Al-Fatihah ini ternyata memiliki beberapa nama ya. Ishtahara minha ma yali. Di antara yang terkenal adalah awalan, yang pertama Al-Fatihah. Disebut dengan surat Al-Fatihah. Kenapa? Liftitahil kitabil aziz biha. Karena dia menjadi pembuka dari Al-Qur'an. Haitsu innaha awwalul Qur'ani fit tartib al-ma'hud la fin nuzul. Dan juga karena dia termasuk ya surat pertama di dalam Al-Quran secara syar'i ya, secara tauqifi ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fin nuzul, bukan secara turunnya. Kalau secara turunnya surat Al-Fatihah bukan pertama kali yang turun ya. Yang pertama kali yang turun seperti kita ketahui adalah surat Al-Alaq. Tapi min haits at-tartib al-ma'hud, maka surat Al-Fatihah termasuk surat yang pertama ya, dari susunan yang memang telah ditetapkan sesuai dengan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan summiyat Fatihatul Kitab li'annaha yuftahu bi kitabatiha al-masahif wa yuqra'u biha fis shalawat. Dinamakan dengan Fatihatul Kitab karena dengannya yuftahu bi kitabatiha al-masahif, mushaf-mushaf Al-Quran dibuka tulisannya dengan surat Al-Fatihah. Wa yuqra'u biha fis shalawat. Begitu juga dia diwajibkan untuk dibaca pada sholat-sholat yang dilakukan oleh setiap mukminnya. Tsaniyan, yang kedua, selain dinamakan dengan Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Limada? Lishtimaliha 'ala al-maqasid al-asasiyah lil kitabil aziz. Karena dia mengandung maqasid, tujuan-tujuan penting yang di sana ditetapkan tujuan diturunkannya Al-Quran ya. Fa fiha tsana 'ala Allah jalla wa 'ala. Di dalam Al-Fatihah ini ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha itsbatur rububiyah. Di dalam surat Al-Fatihah ini juga ada itsbatur rububiyah, penetapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha ta'abbud bi amrillah Subhanahu wa taala wa nahyihi. Begitu juga di dalamnya ada perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalamnya ada larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha talabul hidayah was tsabati 'alal iman. Di dalam Al-Fatihah ini juga talabul hidayah. Ada permintaan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, was tsabati 'alal iman, dan juga permohonan agar ditetapkan di dalam keimanan. Wa fiha al-akhbar an qasasil umam as-sabiqin. Di dalam Al-Fatihah ini juga
terkandung berita tentang kisah-kisah umat-umat al-umam as-sabiqin, umat-umat yang terdahulu. Wa fiha al-ittila' ala ma'arijis su'ada. Di dalamnya juga ada semacam petunjuk ya, bagaimana jalannya orang-orang yang berbahagia, yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa manazili al-ashqiya, dan bagaimana pula nasibnya orang-orang yang menderita baik di dunia ataupun di akhirat. Ila ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya. Fahiya kal binisbah li baqiyatis suwar al-karimah. Maka surat Al-Fatihah ini sebagai posisinya seperti halnya induk, jika dibandingkan dengan surat-surat Al-Quran yang lainnya ya. Jadi induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah, maka juga disebut dengan Ummul Kitab nanti. Wal Arab tusamma kullu amrin jami'in umman. Orang-orang Arab itu biasa menamakan sesuatu yang menjadi induk sebagai ya. Fataqulu limakkatil mukarramah, maka dikatakan ketika menyebutkan kota Mekah al-Mukarramah dengan Ummul Qura, induknya semua kampung-kampung yang ada. Nah, li'anna ghairaha taba'un laha, karena selain Makkah al-Mukarramah semuanya akan mengikuti Makkah ya. Tusamma rayatul harbi umman. Begitu juga rayatul harb, bendera peperangan itu juga disebut dengan, seringkali disebut dengan umman, litaqaddumiha wattiba'i al-jaishi laha, karena memang bendera itu memang harus berada di garis paling depan, wattiba'il jaishi laha, dan semua pasukan akan mengikutinya. Wa yuqalu lil ardi ummun li'annaha tajma'ul khalaiq fi batniha, al-khalaiq fi batniha. Dan tanah kelahiran itu juga disebut dengan ya, dengan Kenapa? Karena tajma'ul khalaiq fi batniha, karena tanah itu akan menyatukan semua manusia dan makhluk hidup yang terlahir di atasnya ya. Qala asy-syair fal ardu ma'qaluna wa kanat ummuna fiha maqabiruna wa fiha nuwallat ya. Tanah ini menjadi pijakan kami dan di sana sebagai induk kami ya. Fiha maqabiruna wa fiha nuladu. Di dalamnya, disitulah kami dia akan menjadi tempat kuburan-kuburan kami, dan di sana pula kami dilahirkan ya. Taib hadza al-ism ats-tsani, yang kedua ya, disebut dengan Ummul Kitab ya. Taib tsumma tsalisan, yang ketiga disebut juga dengan as-sab'ul matsani. As-sab'u al-matsani, as-sab'u 7, al-matsani yang diulang-ulang. Berarti 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Li'annaha sab'u ayatin tusna fis shalah. Karena dia jumlahnya ada 7 ayat yang diulang-ulang di dalam salat. Ayatakarrara wa tu'ad. Ya, diulang-ulang ya. Fal musalli yaqra'uha fi kulli raka'atin min raka'atis shalah. Waqad ruwiya an jam'in min as-sahabati annahum fassaru qawlahu ta'ala wa laqad atayna sab'an min al-mathani li'anna al-murad bis sab'il mathani suratul Fatihah. Li'annaha sab'u ayatin bi ijma'il qurra wal ulama. Nah, jadi disebut dengan sab'ul mathani karena 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap orang yang sholat, fal musalli, akan membacanya di setiap rokaat dari rokaat sholat. Waqad ruwiya, diriwayatkan juga dari banyak sahabat bahwa mereka sepakat untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atainaka sab'an minal mathani, bahwa yang dimaksud itu adalah bi annal murad bis sab'il mathani, yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Kenapa? Li annaha sab'u ayatin bi ijma'il qura wal ulama, karena dia jumlahnya ada 7 ayat sesuai dengan kesepakatan para ahli qiraat dan ulama. Waqad dzakara al-'allamah al-Qurtubi fi tafsir al-jami' li ahkamil Qur'an anna li hadhihi surah 12 isman minha
Bahkan Al-Allamah Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi yang mengarang tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan bahwa surat ini sesungguhnya mempunyai sekitar 12 nama. Di antaranya adalah Minha Asy-Syifa, penyembuh, Al-Wafiyah, yang menepati janji, Al-Kafiyah, yang mencukupi, Al-Asas, sebagai pondasi, Alhamdu, ila akhiri ma dzakarahu, sampai 12 nama yang beliau sebutkan dalam tafsirnya. Mimma rawa imma bitauqif minan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bijtihadin, ya. Baik yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW secara tauqifi, ya, tauqifi itu tidak boleh ada pendapat, tidak boleh ada wawasan, ya, wacana, tidak. Atau ijtihad, atau mungkin juga ijtihad minas sahabah al-kiram, ada ijtihad dari para sahabat. Wa dzakara al-Alusi, kemudian Imam Al-Alusi juga menyebutkan anna ba'dul ulama awsalaha ila nayyifin wa asyrina isman. Bahkan para ulama yang lain ada yang menyebutkan nama surat Al-Fatihah ini sampai 20 nama lebih. Wa addadaha fi tafsiril musamma Ruhul Ma'ani. Nah, hal ini disebutkan oleh beliau di dalam tafsirnya yang berjudul Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi. طيب فهكذا إن شاء الله سوف نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى في باب جديد عن ما ورد في فضل سورة الفاتحة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.